Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami, mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta, akan membahas terkait analisis pertumbuhan saham di sektor keuangan pada Bank Simniaga atau BNGA dan Bank OCBC atau NISP dari kelompok 3. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Aldita Langgeng Sapriski dengan NIM 2304321031 dari kelas BK 4B. Selanjutnya, boleh kenalan. Saya Rifki Fadran dengan NIM 2304321032. Nama saya Muhammad Fatur Rahman Al-Kafi dengan NIM 2304321026. Latar belakang dari topik kita pada hari ini adalah pasar saham adalah instrumen investasi penting bagi investor, terutama di sektor perbankan dengan bank seperti Bank Simniaga Tbk atau BNGA dan PT Bank OCBC NISP Tbk atau NISP yang mendukung stabilitas keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Kinerja saham BNGA dan NISP dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi makro, kebijakan moneter, dan regulasi perbankan. Investor menggunakan metode seperti single index model dan analisis teknikal untuk menilai potensi pertumbuhan saham. Analisis faktor-faktor ini penting untuk pengambilan keputusan investasi yang cerdas. Rumusan masalah pada topik kali ini adalah yang pertama, bagaimana pengaruh sektor ekonomi makro Indonesia terhadap pertumbuhan harga saham PT Bank Simniaga Tbk dan PT Bank OCBC NISP Tbk. Yang kedua, bagaimana pengaruh sektor ekonomi Indonesia terhadap pertumbuhan harga saham PT Bank Simniaga Tbk dan PT Bank OCBC NISP Tbk. Yang ketiga, bagaimana penilaian saham menggunakan metode single index model pada perkembangan saham BNGA dan NISP selama 2 tahun terakhir. Yang keempat, apa saja faktor yang mempengaruhi profil kinerja masing-masing perusahaan BNGA dan NISP. Yang kelima, bagaimana penilaian analisis laporan keuangan pada perkembangan saham BNGA dan NISP selama 2 tahun terakhir. Lalu yang keenam, bagaimana penilaian analisis teknikal pada perkembangan saham BNGA dan NISP selama 2 tahun terakhir. Selanjutnya ada tujuan penulisan pada topik kita pada kali ini. Yang pertama, menganalisis pengaruh ekonomi makro Indonesia terhadap pertumbuhan harga saham PT Bank Simniaga Tbk dan PT Bank OCBC NISP. Yang kedua, menganalisis pengaruh sektor keuangan Indonesia terhadap pertumbuhan harga saham PT Bank Simniaga dan PT Bank OCBC NISP. Yang ketiga, mengidentifikasi penilaian saham menggunakan metode single index model pada perkembangan saham BNGA dan NISP selama periode berjalan. Yang keempat, menganalisis profil masing-masing perusahaan BNGA dan NISP untuk memahami kinerja fundamental dan operasional perusahaan. Yang kelima, mengidentifikasi penilaian analisis laporan keuangan pada perkembangan saham BNGA dan NISP selama 2 tahun terakhir. Yang terakhir, mengidentifikasi penilaian analisis teknikal pada perkembangan saham BNGA dan NISP selama 2 tahun terakhir. Selanjutnya ada analisis ekonomi makro Indonesia. Hal ini menjadi referensi untuk penelitian ekonomi makro Indonesia 2025. Citi Indonesia memproyeksikan pertumbuhan hanya 4,7%, lebih rendah dari target di atas 5%, karena pemulihan konsumsi pemerintah yang lambat. Namun, sektor industri hilirisasi, khususnya logam dasar dan nikel, menunjukkan peningkatan kapasitas produksi yang mendukung ekspor. Dari sisi inflasi, tekanan diperkirakan mereda, didorong oleh surplus pasar minyak dan hasil positif dari produksi pangan domestik. Potensi deflasi juga muncul dari stimulus pemerintah dan dengan proyeksi deflasi pada Mei 2025.
Kemudian nilai tukar rupiah melemah tipis menjadi 16.300 dolar Amerika Serikat pada akhir Mei 2025. Meski ada penguatan sebelumnya, pelemahan ini diakibatkan oleh arus keluar dana asing dan permintaan dolar yang tinggi. Secara keseluruhan, indikator ekonomi makro Indonesia menunjukkan tekanan deflasi, pelemahan rupiah, dan pelambatan pertumbuhan. Diharapkan pemerintah merespon dengan untuk mendorong konsumsi dan investasi domestik di tengah ketidakpastian global. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada analisis sektor keuangan Indonesia. Sektor keuangan Indonesia saat ini stabil dan sehat, meskipun dalam dinamika global. Data OJK per April 2025 menunjukkan inflasi terkendali atau 1,95% YoY dan pertumbuhan kredit perbankan mencapai 9,16% YoY. Bank BUMN berperan penting dalam pertumbuhan kredit, terutama pada korporasi dan UMKM. Likuiditas dan kualitas aset perbankan kuat. Yang pertama itu ada CAR 25,43%. Selanjutnya ada NPL-nya 2,17% gross dan 0,80% net. Terus ada LCR 204,77%. Bank Indonesia mendukung stabilitas dengan kebijakan moneter yang responsif, termasuk penurunan BI rate menjadi 5,50%. Meskipun suku bunga kredit tinggi, kondisi likuiditas dan permodalan yang baik menjaga stabilitas. Penilaian internasional menunjukkan sektor keuangan Indonesia sehat dan resilient. Didukung oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 untuk penguatan sektor keuangan. Komitmen pemerintah dalam menjaga disiplin fiskal sangat penting untuk stabilitas pasar uang. Nah, di sini ada penilaian single index model. Seperti yang terlihat di gambar, hasil analisis 20 saham dari indeks IDX Finance menggunakan metode single index model menunjukkan bahwa hanya 2 saham, BNGA dan NISP, yang memenuhi syarat untuk portofolio investasi. Jika diinvestasikan pada September 2024 dan di hold hingga Maret 2025, kedua saham ini diperkirakan dapat menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, kami akan melakukan analisis fundamental dan teknikal pada BNGA dan NISP berdasarkan return negatif terkecil dari kedua saham tersebut. Sebelum itu, kita akan mengenali profil dari perusahaan CIM Niaga. Berawal dari Bank Niaga pada 26 September 1955, PT Bank CIM Niaga Tbk awalnya berfokus pada pembangunan nilai inti dan profesionalisme, menjadikan penyedia layanan perbankan terpercaya. Bank ini dikenal sebagai pelopor inovasi di Indonesia, menjadi bank pertama yang meluncurkan layanan ATM pada tahun 1987. Dan diikuti dengan perbankan online pada tahun 1991. Pada tahun 1989, Bank Niaga menjadi perusahaan terbuka yang membantu memperluas jaringan bank di seluruh negeri. Setelah sempat berada di bawah kepemilikan pemerintah pasca krisis keuangan akhir 1990-an, Commerce Asset Holding Berhad, kini CIM Group Holding Berhad mengakuisisi mayoritas saham Bank Niaga pada November 2002 untuk memenuhi kebijakan Single Present Policy atau SPP dan Bank Indonesia. CIM Group mengakuisisi Lipo Bank pada tahun 2008. Ini merupakan merger pertama di Indonesia dalam konteks kebijakan SPP, di mana nama Bank Niaga resmi berganti menjadi CIM Niaga pada Mei 2008 dan proses penggabungan dengan Lipo Bank rampung pada 1 November 2008. Penggabungan CIM Niaga dari Lipo Bank ini menjadi tonggak penting di sektor perbankan Asia Tenggara, menempatkan CIM Niaga sebagai bank kelima terbesar di Indonesia berdasarkan aset, pendanaan kredit, dan luas jaringan cabang. Kini, CIM Niaga menawarkan layanan perbankan komprehensif, mencakup perbankan retail, UMKM, korporat, dan layanan transaksi pembayaran. Bank ini berkomitmen pada integritas, fokus pada nasabah, dan inovasi untuk terus menciptakan sinergi dari penggabungan ini.
Selanjutnya, kita akan mengenal profil perusahaan dari OCBC Bank. Bank OCBC NISP didirikan pada tanggal 4 April 1941 dengan didasari pada Akta Nomor 6 tanggal 4 April 1941 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau dahulu Menteri Kehakiman. Di Bandung dengan nama NV Netherlands Indiespar and Deposit Bank pada tahun 1972, bank melakukan perubahan nama menjadi Nilai Inti Sari Penyimpan atau disingkat NISP, yang kemudian pada tanggal 1978 ditetapkan bahwa NISP bukan lagi sebagai singkatan, melainkan sebagai nama resmi bank atau Bank NISP. Pada 2008, dengan masuknya OCBC Bank, Singapura sebagai pemegang saham mayoritas, Bank NISP secara resmi menggunakan nama Bank OCBC NISP hingga 2023. Menandai awal dari perjalanan perbankan yang baru, Bank OCBC NISP secara resmi meluncurkan OCBC sebagai merek dan logo terbaru bank. Efektif per 14 November 2023, PT Bank OCBC NISP Tbk atau Bank OCBC Indonesia pada tanggal 16 November 2023 telah melakukan penandatanganan sale dan purchase agreements atau SPA dengan Commonwealth Bank of Australia atau CBA. Untuk membeli 99,00% saham di PT Bank Commonwealth atau PTBC dari CBA rencana akuisisinya, OCBC Indonesia bermaksud untuk mengakuisisi sisa 1,00% saham PTBC dari pemegang saham lainnya. Rencana akuisisi ini akan memerlukan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Rapat umum pemegang saham atau RUPS dan pemenuhan kondisi lainnya setelah akuisisi selesai, PTBC akan diintegrasikan ke dalam OCBC Indonesia. Bank OCBC NISP resmi menjadi bank komersial pada tahun 1967, bank devisa pada tahun 1990, dan perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1994. Saat ini, Bank OCBC NISP berada pada posisi terbesar ke-8 di Indonesia dari segi aset serta sebagai bank tertua keempat di Indonesia. Nah, selanjutnya kita analisis laporan keuangan Bank Cim Niaga atau BNGA dan Bank OCBC atau NISP. Yang pertama itu dari rasio valuasinya. Di rasio ini EPS-nya itu untuk BNGA 28,0 dan buat NISP 21,0. Untuk PER-nya BNGA itu 6,5 dan NISP 7. Nah, book value-nya itu 2.200,81 untuk BNGA dan 1.700,29 untuk NISP. Nah, price to book value-nya tuh buat BNGA 0,85 dan NISP 0,75. Dari analisis rasio valuasi ini, EPS tertinggi pada tahun 2003 adalah Bank Cim Niaga atau BNGA dengan Rp28, diikuti NISP Rp21, menunjukkan BNGA menghasilkan laba bersih per saham lebih tinggi dalam rasio P/E BNGA 6,5 dan NISP 7, menandakan BNGA lebih murah dari segi valuasi. BVPS juga lebih tinggi dari BNGA, sebesar 2.200,81 dibandingkan NISP 1.700,29 rupiah. Namun, dalam rasio PBV, BNGA 0,85 dan NISP 0,75, menunjukkan keduanya tuh undervalued. Kesimpulannya, BNGA unggul dalam profitabilitas dan kekayaan bersih per saham, sedangkan NISP lebih menarik bagi investor yang mencari diskon. Keputusan investasi harus mempertimbangkan pertumbuhan, efisiensi, manajemen risiko, dan kondisi makroekonomi. Nah, yang kedua itu kita
lakukan dari rasio profitabilitas. Nah, untuk ROA-nya BNGA tuh 50% dan NISP 46%. Untuk ROE-nya BNGA itu 327% dan NISP 317%. Nah, net profit margin-nya untuk BNGA itu 1,7 triliun dan NISP 1,2 triliun. Terus dari gross profit margin-nya BNGA itu 5,8 triliun dan NISP 4,3 triliun. Secara keseluruhan, BNGA unggul dalam skala usaha dan efisiensi operasional, tetapi selisih rasio tidak terlalu besar, menunjukkan kedua bank memiliki kinerja solid dan sehat. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan ini mungkin termasuk struktur pendanaan, efisiensi dari biaya, strategi manajemen risiko, dan kualitas portofolio kredit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang ketiga itu ada rasio likuiditas. Jadi di rasio ini tuh ada current ratio pada bank BNGA atau bank SIM Niaga itu 0,22 dan bank OCBC atau NISP itu 0,14. Terus quick rasionya bank SIM Niaga itu 10,5, terus bank OCBC 0,16 dan yang terakhir itu cash ratio itu bank SIM Niaga itu 1,09 dan bank OCBC itu 53. Berdasarkan perbandingan rasio likuiditas antara bank SIM Niaga dan bank OCBC ini, pada current ratio bank SIM Niaga menunjukkan aset lancar di bawah kewajiban lancar, karakteristik umum sektor perbankan. Nah, terus untuk quick rasionya itu bank SIM Niaga dan juga bank OCBC, bank SIM Niaga memiliki kapasitas likuiditas kuat tanpa bergantung pada persediaan. Dan yang terakhir cash ratio, bank SIM Niaga itu 1,09 dan bank OCBC itu 0,53. Nah, di sini itu bank SIM Niaga cukup memiliki kas untuk menutupi kewajiban lancar, sedangkan bank OCBC masih dalam batas aman. Secara keseluruhan, bank SIM Niaga menunjukkan likuiditas yang lebih solid dibandingkan bank OCBC. Namun perlu diingat bahwa analisis rasio likuiditas harus mempertimbangkan konteks perbankan. Temuan ini penting untuk studi keuangan dan manajemen risiko terkait ketahanan bank terhadap tekanan likuiditas. Yang keempat itu ada rasio solvabilitas. Dalam rasio ini, dia menghitung debt to equity ratio, debt to asset ratio, dan debt to asset. Debt to equity ratio bank SIM Niaga memiliki 5,77 dan bank OCBC memiliki 0,55. Terus debt to asset ratio itu bank SIM Niaga itu 0,85% dan bank OCBC 0,85%. Dan debt to asset bank SIM Niaga memiliki 0,85 dan bank OCBC memiliki 0,85. Dalam analisis perbandingan rasio solvabilitas antara bank SIM Niaga dan bank OCBC menunjukkan bahwa perbedaan signifikan dalam struktur permodalan. Bank SIM Niaga memiliki rasio debt to equity atau DER itu sebesar 5,77 menunjukkan ketergantungan tinggi pada utang. Sedangkan bank OCBC dengan DER 0,55 memiliki struktur pendanaan yang lebih konservatif, lebih dominan menggunakan modal sendiri. Kedua bank memiliki rasio debt to asset atau DAR yang sama, yaitu 0,85, menandakan bahwa 85 aset mereka dibiayai utang. Meskipun demikian, perbedaan DAR menunjukkan bahwa bank SIM Niaga lebih agresif dalam penggunaan utang, sementara bank OCBC lebih berhati-hati. Struktur permodalan yang bergantung pada utang meningkatkan risiko finansial sehingga penting bagi bank untuk menyeimbangkan risiko profitabilitas agar stabilitas keuangan tetap terjaga. Yang selanjutnya itu ada analisis teknikal saham bank SIM Niaga. Seperti yang kita lihat dari grafik di samping, bahwa harga saham bank SIM Niaga di akhir 2022 hingga akhir 2024 terdapat dua fase utama. Pada tahun 2023 tren kenaikan kuat dari 1000 hingga 2000, terus 2001 rupiah awal 2024 dengan volume perdagangan meningkat. Level 2000 sampai 2001 menjadi resistance kuat. Terus juga pada tahun 2024 memasuki tahun ini bank SIM Niaga mengalami koreksi dan tren penurunan meskipun ada upaya rebound. Dengan volume tinggi saat puncak April 2024
akhir 2024 harga di kisaran Rp1.600 sampai Rp1.700 level support jangka pendek. Nah, investor jangka panjang mempertimbangkan koreksi sebagai peluang akumulasi jika fundamental kuat. Dan investor dan trader jangka menengah atau pendek itu harus berhati-hati tunggu konfirmasi pembalikan tren atau manfaatkan fluktuasi jangka pendek dengan manajemen risiko ketat. Diversifikasi portofolio dan pemantauan berita fundamental tetap penting untuk semua investor. Selanjutnya itu ada analisis teknikal saham NISP atau OCBC. Pada grafik gambar di samping terlihat bahwa akhir 2022 hingga 2024 menunjukkan fase menarik setelah gap down signifikan dan lonjakan harga pada April sampai Mei 2023 diikuti oleh konsolidasi panjang. Harga bergerak sideways dalam kisaran stabil dengan resistance kuat di 1.200 hingga Rp1.300 dan support solid di 1.000 hingga 1.100. Volume perdagangan tinggi saat gap dan kenaikan awal namun menurun selama fase sideways. Investor jangka panjang mungkin melihat ini sebagai peluang akumulasi di dekat support. Namun investor jangka menengah dan trader jangka pendek disarankan untuk menunggu konfirmasi breakout atau menerapkan strategi range trading dengan disiplin. Kombinasikan analisis teknikal dengan riset fundamental dan manajemen risiko. Nah, kesimpulannya, analisis pertumbuhan saham PT SIM Niaga atau BNGA dan PT Bank OCBC atau NISP menunjukkan bahwa kedua bank ini dipengaruhi oleh faktor makroekonomi, fundamental perusahaan, dan dinamika pasar. Meskipun proyeksi ekonomi makro Indonesia 2025 memperlihatkan perlambatan, sektor keuangan tetap sehat dengan pertumbuhan kredit stabil dan kebijakan moneter yang responsif. Bank SIM Niaga dan Bank OCBC memiliki potensi keuntungan berdasarkan single index modal. Dan Bank SIM Niaga unggul dalam laba per saham dan nilai buku, sedangkan Bank OCBC memiliki valuasi lebih murah dengan rasio PBV di bawah 1,0. Terus juga kinerja profitabilitas kedua bank solid meski perlu analisis lebih lanjut tentang likuiditas dan solvabilitas. Dari segi teknikal, Bank SIM Niaga menunjukkan tren naik di 2023 dengan koreksi di 2024. Sedangkan Bank OCBC berada dalam fase konsolidasi setelah lonjakan di pertengahan 2023. Investor disarankan untuk mempertimbangkan fundamental kuat untuk akumulasi jangka panjang dan menggunakan analisis teknikal untuk menentukan titik masuk dan keluar dengan manajemen risiko yang ketat. Nah, adapun saran dari kami, bagi investor yang berminat pada saham sektor keuangan seperti Bank SIM Niaga dan Bank OCBC, penting untuk melakukan riset fundamental yang mendalam termasuk analisis rasio keuangan untuk menilai kesehatan finansial. Memahami kualitas aset, efisiensi operasional, dan strategi pertumbuhan bank juga sangat disarankan untuk keputusan investasi jangka panjang. Dalam analisis teknikal, penting untuk memantau pergerakan harga Bank SIM Niaga dan Bank OCBC serta menggunakan indikator teknikal seperti moving average dan RSI untuk sinyal beli atau sinyal jual. Investor Bank SIM Niaga harus menunggu konfirmasi pembalikan tren sebelum akumulasi besar. Sementara Bank OCBC memerlukan penebusan valid dan level resistensi untuk potensi kenaikan harga. Disverifikasi portofolio adalah kunci mitigasi risiko. Dan investor disarankan tidak menempatkan seluruh modal pada satu atau dua saham. Mengikuti perkembangan berita ekonomi dan regulasi juga penting untuk membuat keputusan investasi yang tepat. Mungkin Baik. Oke. Baik. Itu tadi materi yang dapat kami sampaikan terkait analisis saham pada saham BNGA dan NISP. Semoga apa yang kami sudah sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.